Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku yang tercinta, jangan lupa biasakan sebelum nonton konten di channel ini membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa pula subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat, mendapat kebaikan dari konten yang saya sampaikan ini. Amin 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 ya robbal alamin. Teman-teman, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama belajar, memahami, mempelajari kandungan surat Ali Imran, khususnya ayat 30 sampai dengan ayat 37. Seperti biasanya, insya Allah nanti saya bacakan komplit, mulai ayatnya, arti per kata, terjemah, asbabun nuzul, tafsir, kasanah pengetahuan, dan juga tidak ketinggalan selalu kita bacakan munasabah ayat. Munasabah ayat pada kesempatan ini yaitu tentang bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadis 5027. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yukhadirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Yauma, pada hari, maksudnya pada hari kiamat, tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara, tajidu kullu nafsin, setiap diri akan mendapatkannya, ma amilat, apa yang ia kerjakan, min khairin, dari kebaikan, muhdhara, yang dihadirkannya, yang dihadapkannya kepadanya, dalam tulisan, dalam catatan buku amal. Wa ma'amilat min su'in, wa ma'amilat, dan apa yang ia perbuat, min su'in, dari kejahatan, dari keburukan, yakni demikian pula segala kejahatan, segala keburukan akan didapatinya, tercatat di dalam buku catatan amal. Tawadu law anna bainaha, tawadu, ia menginginkan, law anna bainaha, sekiranya antara dirinya, wa bainahu, dan antara dengannya, wa bainahu, dan dengannya, amadan ba'ida, ada masa yang jauh, yakni ada rentang waktu yang panjang, seperti jauhnya antara tempat terbit matahari dan tempat tenggelam matahari. Wa yukhadirukumullahu nafsah, wa yukhadirukum, dan memperingatkan kalian, Allahu Allah, nafsahu, tentang siksa darinya, yakni memperingat kalian ketika berbuat maksiat akan mendapat siksa darinya. Wallahu ra'ufum bil ibad, wallahu, dan Allah, ra'ufum, maha penyayang, bil ibad, terhadap hamba-hambanya, yakni pada hamba-hambanya kaum mukminin, kaum yang muslimin, kaum yang beriman kepadanya. Terjemah ayat 30. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan di hadapan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, in kuntum, jika kalian adalah, tuhibbuna, kalian mencintai Allah, Allah, maksudnya cinta Allah dan agamanya, fattabi'uni, maka kalian ikutilah aku, ikutilah agama aku. Yuhibbukumullahu,
Ini saya Allah akan mencintai kalian, yakni pastilah Allah akan menambah kecintaannya kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, wa yaghfir lakum, dan dia mengampuni, wa yaghfir, dan dia mengampuni lakum bagi kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Allahu ghafurun, dan Allah Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Rahim, Rahim, lagi Maha Penyayang, menyayangi orang yang mati, orang yang meninggal atau wafat dalam keadaan bertobat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan kami adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah yang senantiasa berada dalam agamanya. Setelah ayat ini diturunkan, Abdullah bin Ubay berkata, Muhammad menyuruh kita mencintainya seperti cintanya orang-orang Nasrani kepada Al-Masih. Sementara itu, orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad ingin agar kita menjadikannya sebagai Tuhan yang Maha Kasih, sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai yang Maha Kasih. Terjemah ayat 31, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasul wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul ati'ullaha, qul katakanlah wahai Muhammad, ati'u, kalian ikuti, kalian taatilah Allah dengan cara mengerjakan segala kewajibannya dan menjauhi secara larangannya. Wa rasul, dan Rasulnya, yaitu dengan cara meneladani segala sunnah-sunnahnya. Fa'in tawalau, maka jika berpaling, yakni menolak taat kepada Allah dan taat pada Rasulnya, fa'innallaha la yuhibbul kafirin, fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yuhibbu, Allah tidak menyukai al-kafirina, orang-orang kafir, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Oleh karena itu, setelah ayat ini turun, orang-orang Yahudi berkata, kami memeluk agama Adam, dan termasuk orang-orang yang berserah diri. Terjemah ayat 32, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul, jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran wa alal alamin. Inna Allah astafa Adam, Inna Allah, sesungguhnya Allah, istafa, dia telah memilih Adam, Nabi Adam, yakni Allah Ta'ala telah memilih, mengutamakan Adam alaihissalam dengan Islam. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh, yakni memilih dan mengutamakan Nabi Nuh juga dengan Islam. Wala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, yakni mengutamakan dan memilih anak-anak Ibrahim, keluarga Ibrahim alaihissalam dengan Islam. Wala Imrona, dan keluarga Imron, yakni memilih dan mengutamakan Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam dengan Islam. Alal alamin, atas seluruh alam, atau melebihi segala umat pada masanya. Pada masa mereka masing-masing, mereka oleh Allah dipilih, diutamakan lebih dari yang lain. Ada yang berpendapat bahwa Imran alaihissalam bukanlah ayah Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Terjemah ayat 33, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Dzurriyyatan ba'duha min ba', wallahu sami'un alim. Dzurriyyatan ba'duha min ba', dzurriyyatan sebagai keturunan, ba'duha sebagiannya, min ba'di dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un, wallahu dan Allah sami'un maha mendengar. Maksudnya mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan kami adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah yang senantiasa berada dalam agamanya. Alim, lagi maha mengetahui siksaan yang pantas untuk mereka dan maha mengetahui orang-orang yang benar yang berada dalam agamanya.
Terjemah ayat 34, sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Idza qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Idza qalat imra'atu imrana, ketika ro'atu Imrona, istri Imron berkata, Robbi, wahai Tuhanku, yakni istri Imron, Hannah Umi Maryam, Robbi inni nazartu laka, Robbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, nazartu aku bernazar laka kepadamu, Maafibatni muharraron, maafibatni dengan apa yang ada di dalam perutku, muharraron menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Fataqabbal minni innaka antas sami'un, fataqabbal minni maka terimalah nazar dariku, innaka sesungguhnya engkau, engkau sami'un maha mendengar atas segala doa-doaku dan doa-doa hambanya. Alim, maha mengetahui dalam hal mengabulkan doa dan maha mengetahui anak yang ada di dalam perutku. Terjemah ayat 35, ingatlah ketika istri Imron berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Falamma wadu'adha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Falamma wadu'adha, Falamma maka tatkala wadu'adha ia telah melahirkan, yakni ketika istri Imron melahirkan dan ternyata anaknya perempuan, qalat Robbi inni wadu'tuha unsa. Qalat ia berkata, Robbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku wadu'tuha aku melahirkannya unsa, anak perempuan, yakni melahirkan anak wanita atau perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at, wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima dengan apa wadu'at yang ia lahirkan. Maksudnya Allah mengetahui yang dia telah lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, walaysa dzakaru dan anak laki-laki yang ia harapkan bukanlah kal unsa seperti anak perempuan. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika, wa ini dan sungguh aku samaituha memberinya nama Maryama Maryam. Wa ini dan sungguh aku u'iduha aku memohonkannya perlindungan bika kepadamu, yakni menjaga dan memeliharanya dengan pertolonganmu, maksudnya mu Allah ya. Wa dzurriyyataha serta anak keturunannya minas syaitonir rajim dari setan yang terkutuk, dari setan yang terlaknat. Terjemah ayat 36, maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang ia lahirkan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Fataqabbalha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanah wa kafalaha Zakariya kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
Fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin. Fataqabbala rabbuha, maka Tuhannya menerima Maryam biqabulin, dengan penerimaan hasanin yang baik. yakni Allah Ta'ala memperlakukannya dengan perlakuan yang baik, serta menerimanya sama seperti kedudukan anak laki-laki. Wa ambataha nabatan hasanan, wa ambataha, dan dia menumbuhkannya, nabatan hasanan, dengan pertumbuhan yang baik, yakni selama dia beribadah bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan berhari-hari, Allah Ta'ala memberinya makanan yang baik. Wa kafala Zakariya, wa kafala, dan dia serahkan pemeliharaannya Zakaria kepada Zakaria, yakni Allah Ta'ala menyatukannya dengan Zakaria agar mendapat pendidikan. Kullama dzaqala 'alaiha Zakaria al-mihrab, kullama dzaqala 'alaiha, setiap kali masuk atau menemui padanya Zakaria al-mihrab, di mihrab. Mihrab itu tempat ibadah khusus ya, yakni masuk ke tempat Maryam beribadah, namanya mihrab, tempat khusus untuk beribadah. Wajada indahal rizqa, wajada, Zakaria mendapati, indaha, di sisinya, di sisi Maryam maksudnya, rizqa, rezeki atau makanan yang berupa buah-buahan, baik buah-buahan musim dingin maupun juga buah-buahan musim panas. Qala ya Maryamu anna laki hadza, qala, ia berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, anna laki hadza, dari manakah engkau peroleh ini, yakni dari mana kamu memperoleh makanan ini padahal ini bukan musimnya. Qalat wa min indillah, qalat, iya, maksudnya Maryam berkata atau menjawab, wa itu adalah min indillahi, dari sisi Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril untukku. Innallaha yarzuqu may yasha, innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu, Allah memberi rezeki, may yasha, kepada siapa yang Allah kehendakinya. Jadi Allah Ta'ala memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya, baik waktu itu musimnya atau bukan musimnya ya. Bi ghairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa ukuran, tanpa takaran. Terjemah ayat 37, maka dia, Allah, menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, yaitu kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia, Maryam, menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Munasabah ayat, yaitu ayat 31 sampai dengan 32. Bukti cinta kepada Allah SWT. Sebelumnya diterangkan kebesaran kekuasaan Allah dan kesempurnaannya, serta ditegaskan pula larangan terhadap orang-orang mukmin untuk mengadakan hubungan akrab dengan musuh-musuhnya, yaitu dengan ancaman yang keras. Pada ayat ini diterangkan tentang jalan mencintai Allah, ialah dengan cara mengikuti Rasulnya, mengerjakan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Barang siapa sudah mendapatkan kecintaannya, pasti diampuni dosa-dosanya. Asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, khususnya ayat nomor 31, diriwayatkan dari Hasan Basri bahwasanya ada beberapa orang yang pada masa diriwayatkan dari Hasan Basri bahwasanya ada beberapa orang pada masa Rasulullah SAW yang telah bersaksi bahwa mereka sangat mencintai Allah. Lalu turunlah ayat ini. Tafsir At-Tabari surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini turun untuk memerintah Nabi Muhammad SAW agar berkata kepada utusan Nasrani Najran yang menghadapnya bahwa
pengagungan mereka terhadap Isa bukan merupakan pengagungan kepada Allah dan kecintaan kepadanya. Oleh karena itu, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bin Jubair tentang firman Allah, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, yaitu jika perkataan kalian mengenai Isa merupakan kecintaan kepada Allah dan pengagungannya, ikutilah aku, niscaya aku mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, yaitu mengampuni dosa yang telah lalu berupa kekufuran kalian. Kata Imam At-Tabari, jika benar sebab turun ayat ini demikian, maka penafsiran ayat ini sebagai berikut. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada utusan dari Najran, jika kalian mengakui bahwa kalian mencintai Allah dan kalian mengagungkan Al-Masih dan kalian sungguh-sungguh mengatakannya karena mencintai Tuhan kalian, maka buktikanlah ucapan kalian itu jika kalian sungguh-sungguh dengan cara mengikuti aku. Karena kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah bagi kalian, sebagaimana Isa merupakan utusan dari Dia yang mengutusnya. Jika kalian mengikutiku dan percaya kepadaku atas apa yang aku bawa dari sisi Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan dihindarkan dari hukuman dan menghapus dosa-dosa yang telah lalu, karena Dia pengampun dosa-dosa hambanya yang beriman. Dia mengasihi mereka dan makhluk lainnya. Tafsir At-Tabari jilid 5, terbitan tahun 2001, halaman 324 sampai 327. Tafsir Ibnu Katsir surat Ali Imran, khususnya ayat 31. Allah SWT mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan selalu mengimani beliau baik secara lisan maupun perbuatan. Sikap ini merupakan ekspresi kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW merupakan bukti kecintaan mereka kepada Allah SWT. Dengan demikian, Allah SWT akan mencintai mereka dan selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, barang siapa yang melakukan sesuatu tidak seperti yang aku perintahkan, maka hal itu ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ketika kaum muslimin mengaku mencintai Allah SWT, dia kemudian memberi gambaran bagaimana mereka harus mengekspresikan kecintaan tersebut. Ayat ini sekaligus memberikan pesan bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW adalah satu kesatuan. Dengan begitu, tidak bisa dibenarkan jika seorang mengaku mencintai Allah SWT, tetapi malah membangkang terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, pengakuan cinta terhadap Rasulullah tidak cukup jika mereka tidak mengaku kebesaran Allah SWT. Jadi kecintaan kepada Allah SWT akan melahirkan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan cinta kepada Rasulullah SAW akan melahirkan cinta kepada Allah SWT. Di akhir ayat, Allah SWT menjanjikan bahwa dosa orang-orang yang mencintai Rasulullah akan diampuni. Al-Misbah Al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibnu Katsir, terbitan tahun 1999, ada di halaman 169. Doa dan zikir pada waktu pagi dan petang. Rabbi Allah, tawakkaltu ala Allah, la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, la ilaha illallah aliyul azim, masya Allah makana wa malam
yasha' lam yakun, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in alim, bi kulli syai'in ilma. Tuhanku Allah, aku bertawakal kepadanya, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya aku berserah diri. Dia adalah Tuhan pemilik aras yang agung. Dia Tuhan selain Allah yang maha tinggi, maha agung. Semua tergantung pada kehendaknya. Ketika Allah tidak berkehendak, segala sesuatu tidak akan ada. Aku mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku mengetahui bahwa ilmu pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Ada di Imam Nawawi. Hasanah pengetahuan Ali Imran 31 tentang cinta kepada Allah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ali Imran 31. Menurut Al-Quran, cinta sejati menuntut kepatuhan kepada Allah dan menghindari apa yang tidak diridhoinya. Jika kita perhatikan kehidupan dan perbuatan orang-orang yang mempunyai anggapan dan merasa yakin bahwa cinta manusia sudah cukup, dapat kita lihat bahwa mereka tidak teguh dengan pendiriannya itu dan sering berubah-ubah kecintaannya. Sebaliknya, seseorang yang mencintai Allah dengan setulus hati, sangat patuh kepada perintahnya, menghindari hal-hal yang dilarangnya, serta memelihara dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoinya, mewujudkan cintanya demi untuk mencari ridho Tuhan di setiap saat dengan kesungguh-sungguhan, keyakinan, kepatuhan, dan kesetiaannya pada Allah. Karena sikap prihatinnya itu, ia sangat takut akan kehilangan ridhonya atau menimbulkan murkanya. Mengungkapkan cinta hanya di bibir saja, tetapi hidup dengan melewati batas-batas yang dilarang Allah. Tentunya merupakan sikap yang munafik. Allah memerintahkan manusia untuk takut kepadanya, sebagaimana termaktub dalam salah satu firman Allah sebagai berikut. Ar-Rum 31 ya. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertawakal kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Surat Ar-Rum ayat 31. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim nomor 5050 yang terkait dengan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla a'tattu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatra ala qalbi bashar istaku dzalika fi kitabillah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah menyiapkan sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang soleh. Pembenarnya ada di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan semoga kita termasuk orang-orang yang terbaik di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin.